Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Rekonstruksi Model Bahan Ajar Bahasa Arab kelas 7 Madrasah Sanawiyah berbasis multiliterasi yang mengacu pada kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, masalah utama yakni bahan ajar bahasa Arab kelas 7 Madrasah Sanawiyah saat ini masih konvensional atau berfokus pada hafalan dan tidak kontekstual, sehingga minat dan kemampuan komunikasi siswa menjadi rendah. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan solusi yakni diperlukan pendekatan multiliterasi seperti integrasi teks, visual, digital, dan budaya untuk meningkatkan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi siswa. Selanjutnya, potensi dan tantangan objek, yakni kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah sangat sistematis dan otoritatif, tetapi terlalu tekstual dan belum sesuai dengan tingkat kognitif siswa Madrasah Sanawiyah. Sehingga urgensi penelitian melakukan rekonstruksi bahan ajar dengan memadukan keunggulan kitab klasik tersebut dan pendekatan multiliterasi modern agar pembelajaran lebih inovatif, seimbang antara maharoh dan qawaidnya, dan menjadi lebih efektif. Nah, kemudian kita beralih ke definisi bahan ajar. Definisi bahan ajar sendiri yakni segala bentuk materi, tertulis maupun tidak tertulis, yang disusun sistematis untuk membantu guru dan memfasilitasi siswa belajar mandiri atau terbimbing. Kemudian yang selanjutnya, rekonstruksi bahan ajar, yakni rekonstruksi merupakan proses penyusunan kembali suatu konsep, sistem atau produk agar menjadi lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian aspek keterampilan bahasa Arab sendiri yakni maharoh itu ada 4. Yang pertama, maharoh istima, menyimak; maharoh kalam, berbicara; maharoh qiraah, membaca; dan maharoh kitabah, menulis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang unsur tambahan dan tujuan. Yang pertama yaitu unsur qawaid, tata bahasa sebagai dasar pemahaman struktur. Yang kedua, tujuan terpadu, agar siswa itu tidak hanya paham teori saja, tetapi juga mampu berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakteristik bahan ajar bahasa Arab yang baik itu seperti apa? Yang pertama, komunikatif, yaitu mampu mendukung interaksi antar peserta didik. Yang kedua, kontekstual, yaitu sesuai dengan realitas atau lingkungan. Yang ketiga, sistematis, yaitu terstruktur dengan rapi. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan kognitif dan usia peserta didik. Dan yang terakhir, integratif, yaitu mampu memadukan keterampilan bahasa dan pemahaman budaya. Selanjutnya yaitu hakikat dan tujuan multiliterasi. Definisinya adalah pendekatan pembelajaran yang mampu menekankan pemahaman berbagai bentuk literasi modern, bukan cuma baca teks tulis saja, tapi juga visual, digital, audio, budaya, dan media sosial. Adapun tujuannya adalah membentuk siswa yang kritis, kreatif, komunikatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Adapun komponen dari multiliterasi itu ada 6. Yang pertama, literasi baca tulis, literasi digital, literasi visual, literasi informasi, literasi budaya, dan yang terakhir, literasi komunikasi. Adapun karakteristik pembelajaran bahasa Arab berbasis multiliterasi, yaitu berpusat pada peserta didik atau siswa itu sebagai subjek aktifnya. Kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang beragam dan mengintegrasikan dengan teknologi. Yang ketiga, bersifat kontekstual, yaitu mampu menghubungkan bahasa dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Praktiknya atau praktik penerapannya di kelas yaitu siswa menonton dan memahami video percakapan bahasa Arab. Yang kedua, menganalisis teks dan gambar secara bersamaan. Yang ketiga, melakukan latihan berbasis proyek atau project based learning.
Yang keempat, memanfaatkan aplikasi digital interaktif. Dan yang terakhir, mengadakan diskusi kolaboratif dan aktivitas interpretasi teks. Manfaat utamanya adalah mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena pembelajaran itu bisa menjadi lebih menarik, interaktif, adaptif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kitab Qawaid Mukhtarat Al-Lughah ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama, nahwu, shorof, struktur kalimat, penggunaan kata, dan contoh-contoh kebahasaan. Selain itu, kitab Mukhtarat juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah materinya tersusun secara sistematis. Dalam artian, materinya itu tersusun dari hal yang mudah, sedang, hingga sulit. Lalu yang kedua adalah penjelasan kaidah relatif sederhana. Yang ketiga, memiliki contoh-contoh penerapan bahasa. Dan yang keempat, cocok digunakan sebagai dasar pembelajaran qawaid tingkat pemula. Karakteristik peserta didik kelas 7. Nah, karena kitab qawaid tadi cocok untuk tingkat pemula, yang dimana notabene karakteristik atau ciri khas kelas 7 adalah aktif, rasa ingin tahu tinggi, dan menyukai pembelajaran secara interaktif. Oleh karena itu, bahan ajar yang kami kembangkan mencakup yang pertama, menarik dan komunikatif, yang kedua, menggunakan media visual dan digital, dan yang ketiga, sesuai tingkat perkembangan kognitif siswa, dan yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif berinteraksi. Nah, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau bisa disebut juga dengan library research, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan merekonstruksi model bahan ajar bahasa Arab secara mendalam. Sumber data yang kami gunakan ada dua, yang pertama primer dan sekunder, yang dimana primer itu adalah sumber data yang utama. Ada dua, yang pertama Kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah, yang kedua adalah buku atau dokumen bahan ajar bahasa Arab kelas 7. Kebetulan kami di sini menggunakan buku kelas 7 dari Kemenak. Lalu yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung dari penelitian. Yang pertama adalah buku teori tentang pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, buku dan jurnal tentang multiliterasi dalam pendidikan. Yang ketiga, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar. Yang terakhir, artikel ilmiah yang bahas qawaid dan metodologi pembelajaran bahasa Arab. Teknik pengumpulan yang kami gunakan yang pertama, studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti kitab, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Sedangkan studi literatur adalah studi yang dimana kita itu membaca, memahami, mengkaji teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian. Dan yang terakhir dari pembahasan saya, teknik analisis data. Di sini kita ada 3 teknik. Yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Yang pertama, memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, khususnya terkait bahan ajar, multiliterasi, dan qawaid. Yang kedua, penyajian data, menyusun data secara sistematis dalam bentuk deskripsi, tabel, atau kategori agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah hasil analisis terhadap data yang telah dikaji, kemudian dirumuskan menjadi bahan ajar dan direkonstruksi atau dikembangkan. Dan analisis yang kami lakukan adalah mengkaji struktur dan isi kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah, membandingkan dengan kebutuhan pembelajaran siswa MTS kelas 7, dan mengintegrasikan konsep multiliterasi ke dalam model bahan ajar yang dikembangkan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teknik keabsahan data. Yang pertama ada triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber data dari kitab, buku, jurnal untuk memperoleh data yang konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu kecukupan referensi, menggunakan literatur yang relevan dan kredibel. Kemudian yang terakhir adalah ketekunan pengamatan, yaitu melakukan kajian secara mendalam dan berulang setiap atau terhadap sumber data. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Langkah-langkah kita dalam meneliti. Rekonstruksi ini meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada MTS kelas 7.
Kemudian yang kedua, mengumpulkan literatur yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu mengkaji kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah sebagai sumber utama. Yang keempat, menganalisis konsep bahan ajar dan multiliterasi. Yang kelima, melakukan rekonstruksi model bahan ajar. Dan yang keenam, menyusun hasil dan kesimpulan penelitian. Kemudian paparan data yaitu yang pertama, variabel 1, kondisi bahan ajar bahasa Arab kelas 7 MTS ditinjau dari perspektif multiliterasi. Kemudian variabel 2 yaitu isi materi qawaid dalam kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah. Kemudian variabel yang terakhir yaitu bentuk rekonstruksi model bahan ajar berbasis multiliterasi. Kemudian pembahasan yang kita bahas dalam penelitian kualitatif ini adalah kondisi yang pertama, bahan ajar bahasa Arab kelas 7 MTS ditinjau dari pendekatan multiliterasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita merekonstruksi model bahan ajar bahasa Arab berbasis multiliterasi yang mengacu pada kitab Qawaid atau kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.